Komite Nasional Pemuda Indonesia mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai. KNPI juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk menempuh jalur hukum. Menjaga pelaksanaan pemilu 2024 tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan, Komite Nasional Pemuda Indonesia menggelar doa bersama di kawasan Senen, Jakarta Pusat Kamis sore. KNPI juga memberi apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya pemungutan suara yang aman dan damai pada 14 Februari kemarin. Apresiasi tinggi-tingginya atas berlangsungnya pesta demokrasi yang tertib, aman, dan damai. Serta jurdil dan luber. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan kepada TNI, Polri, KPU RI, KPUD, Bawaslu, dan juga semua partai, organisasi kemasyarakatan maupun relawan, dan terkhusus kepada seluruh. Selain memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, guna menjaga agar situasi tetap kondusif hingga hari pelantikan nanti, KNPI juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Memilih. Kami sudah bersama narasumber yang telah bergabung di studio, Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, dan kami juga sudah tergabung melalui sambungan Zoom dengan Neni Nur Hayati, Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership atau DIP, dan Muhammad Edward Trias Palevi, Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Selamat malam Mbak Nisa. Selamat malam. Malam, Baik. Mbak. Baik, saya ke Pak Jerry terlebih dahulu yang berada di studio. Pak Jerry, Anda melihat jalannya pemilu kemarin, kemudian kita bandingkan dengan hasil quick count dan juga real count yang sampai saat ini masih berjalan. Penilaian dari Anda seperti apa? Iya, secara umum kita harus mengatakan hari H itu jalan baik ya, bahwa ada masalah di sana sini. Saya kira itu kan selalu muncul pasca pencoblosan. Artinya jam 7 sampai jam 1 masyarakat sudah menentukan pilihan, sudah melakukan pemungutan suara. Ya justru muncul itu jam 1 setelahnya ya. Atau bahkan mungkin ada beberapa, ya jam 1 setelahnya sebetulnya banyak muncul. Kalau kita perhatikan media sosial sekarang kan banyak uploadan yang memperlihatkan memang ada problem ya. Ada problem-problem yang secara serius terjadi, baik ketika penghitungan surat suara maupun ketika upload surat suara itu dalam sistem yang disiapkan oleh KPU, apa namanya itu, Sirekap ya, yang sampai sekarang sebenarnya kontroversial sekali ya, karena kita nggak tahu bagaimana cara kerja sistemnya. KPU juga nggak pernah memberi. Saya kira sampai sekarang KPU belum memberi penjelasan apa-apa tentang Sirekap. ya polemik yang berkembang di publik ya. Pernah ada BIMTEK-nya nggak sih, Bang? Mestinya ada. Saya sih nggak pernah ikut ya, tapi mestinya ada kepada petugas KPPS dong, harusnya. yang akan melakukan tugas untuk mengupload itu kan. Nah memang begini, tadi malam saya keliling di beberapa TPS. Apa namanya ya, ada kesulitan mereka mengupload itu berkaitan dengan jaringan. Gitu ya. Jadi bahkan di TPS saya di tempat saya tinggal itu sampai jam 1 itu belum sempat upload semua, padahal ini di Bekasi, mana, Bang? di Pondok Gede Bekasi. Masih Jabodetabek ya? Ya, yang jaringannya Tunggu dulu, baik ya. Jaringan internet secara personal atau jangan-jangan load dia ketika mau upload itu mungkin di juga, websitenya mungkin juga, tapi yang dibilang oleh KPPS itu adalah kesulitan untuk upload. Jadi beberapa kali dicoba dia mental. Berarti bukan masalah jaringan, masalah di uploading datanya berarti. Ya bisa saja di uploading datanya, tapi mereka bilang mungkin juga karena apa ya, mereka rekapnya itu kan di gedung sekolah. Dan agak tertutup ya, jadi mungkin sinyal juga gitu ya. Tapi
saya kira ada pengaruhnya di soal kapasitas sistemnya, apakah memang dia nggak bisa cepat menerima atau seperti apa gitu. Nah tapi gini Bung Abraham ya, mestinya kan ini sudah diantisipasi oleh KPU. Karena apa? Karena beberapa kali sistemnya KPU itu kan dihack, gitu ya. Jadi memang kita udah khawatir. Gitu, tapi kelihatannya KPU ini kan menyiapkan sistem ini sekedar sebagai sebuah alat dukung, gitu ya. Jadi seolah-olah karena sebagai sebuah alat dukung mungkin dia nggak terlalu menyiapkannya secara baik, gitu ya. Kita nggak tahu ya, tapi kan kalau kita lihat masalah-masalah yang muncul ini kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu, nggak disiapkan secara terlalu baik. naif nggak sih kalau kita menganggapnya sebagai alat dukung, karena pada prakteknya ini bisa jadi pedoman kebenaran juga untuk raihan suara loh, bukan hanya pilpres. Sebetulnya ini juga calon legislatif, DPRD kabupaten kota, provinsi juga, bahkan DPD juga. Iya, jadi dari dulu kita ingatkan meskipun alat dukung, tapi dia harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Yes. Dia kan akan menjadi pembanding dari dulu kita udah bayangkan. Kan ada quick count nih, betul, gitu ya, ada quick count, hitung cepat. Jadi mestinya si rekap KPU itu menjadi pembandingnya quick count yang sudah kita tahu akan keluar beberapa jam setelah penutupan pemungutan suara, ya paling tidak yang pilpres itu. Baik. Nah kalau si rekap itu disiapkan dengan baik, sebetulnya kan dia bisa jadi alat pembandingnya. Tapi sekarang ini kita nggak bisa akses juga ke karena mungkin karena loadnya terlalu besar ya, terlalu banyak yang akses sehingga dia agak ngadat lah. Saya ke Ibu Neni. Ibu Neni, selain soal sirekap yang sulit diupload, sulit diakses, kalau dari DIP seperti apa pemantauan ketika pemilu dan pasca pemilu kemarin? Ya, jadi DIP Indonesia memang melakukan pemantauan di 7 provinsi ya, dan kami menemukan ada banyak temuan-temuan di lapangan, misalnya berkaitan dengan masalah logistik yang kembali terulang. Dan di sini tentu profesionalitas penyelenggara pemilu dipertanyakan gitu ya berkaitan dengan hal ini, karena ini kan kejadian-kejadian seperti ini adalah hal yang klasik ya. 2019 itu terjadi tapi kemudian berulang. Seperti misalnya surat suara tertukar, surat suara rusak, surat suara kurang, surat suara hilang, dan surat suara tercoblos. Nah, saya rasa bahwa potret karut-marut logistik di pemilu 2019 lalu itu semestinya itu menjadi pembelajaran berharga untuk pemilu 2024. Dan DIP tentu mempertanyakan profesionalitas penyelenggara pemilu yang kami kira dianggap lemah dalam melakukan kontrol di lapangan, supervisi, pendampingan kepada penyelenggara pemilu ad hoc. Lalu kemudian yang paling menarik saya kira Mbak Anissa, kasus seperti dugaan hilangnya surat suara di 5 TPS yang ditemukan di Cimahi Selatan, Kelurahan Utama Kota Cimahi, ini menjadi irasional gitu ya. Karena semestinya sebelum datang ke TPS seharusnya logistik itu dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, juga tepat jumlah. Dan seharusnya sistem informasi logistik yang dimiliki oleh KPU, yaitu Silog, itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk memantau, mengontrol sudah sejauh mana logistik distribusi serta bagaimana kekurangannya. Lalu selain itu juga berkaitan dengan kesiapan dan mitigasi resiko penyelenggara pemilu itu masih lemah. Di sini kita melihat adanya lemahnya manajemen dan mitigasi resiko yang sangat serius dari penyelenggara pemilu yang menyebabkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi di lapangan gitu ya. Mungkin tidak hanya penyelenggara pemilu di TPS, saya kira juga penyelenggara pemilu secara keseluruhan, karena ada hal-hal penyebab masalah yang terjadi di TPS yang itu kemudian disebabkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Dan di situ juga ada kelalaian, ada sistem yang tidak terintegrasi di lapangan. TPS dibuka lebih dari pukul 7, kotak suara tidak tersegel, TPS yang tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas. Saya kira ini juga menjadi perhatian yang sangat. Baik, saya ke Mas Edward. Mas Edward, kalau catatan dari KISP apa saja kah? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sebenarnya secara keseluruhan hampir sama apa yang disampaikan oleh Mbak Neni.
kami memantau di 3 provinsi. Ada satu hal yang kami temukan yang ini berkaitan dengan intimidasi pemilih. Nah, ini terjadi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kami menemukan masih ada di sekitaran TPS yang harusnya tidak ada lagi kampanye, begitu kan, atau mengajak orang untuk memilih, tapi kami menemukan itu terjadi. Yang kedua juga APK, Mbak. Jadi masih banyak sekali alat peraga kampanye itu yang dipasang ya di sekitaran TPS begitu, yang harusnya sudah clear area, tapi kami masih menemukan masih banyak para kandidat begitu, khususnya juga capres, cawapres begitu, di 3 pasangan calon pasang di sekitaran TPS. Nah, hal ini juga menjadi catatan sebenarnya bahwa keseriusan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, patuh terhadap aturan itu juga menjadi catatan yang dipertanyakan. Yang ketiga mungkin terkait dengan politik uang. Nah, politik uang ini kami juga menemukan itu di hari H bahkan dekat dengan TPS begitu. Jadi semacam ini memang harus butuh kita koreksi ya temuan-temuan ini khususnya terhadap politik uang. Tapi foto dan segala macam itu sudah beredar dan kami sudah mendapatkan banyak informasi Mas yang Edward, harapannya ini juga bisa diteruskan ke Pak mohon Bawaslu. maaf saya potong, Mas Edward, mengenai modus politik uang tadi, bisa Anda Ya. elaborasi lebih dalam lagi? Ya, memang kami menemukan ya Mas ya, ini laporan pemantauan di lapangan, ada beberapa oknum begitu untuk membagikan saat proses hari H begitu dan difoto, akan tetapi memang untuk mau menjadi saksi para temuan pelaporan ini sangat sulit begitu Mas. Tapi kami temukan ada fotonya begitu dan juga ada indikasi-indikasi mungkin ya ini juga dilakukan oleh aparat desa begitu. Nah, hal-hal ini yang kami sedang melakukan cross check secara Di daerah kebenaran. mana Apakah itu, ini benar Pak dilakukan? Edward, yang Ya. Anda sebutkan ada indikasi keterlibatan aparat desa dalam dugaan politik uang? Ya, indikasi Mas ya. Belum tentu kebenarannya betul begitu. Kami hanya mencoba mengamati dari jauh apakah ini betul dilakukan oleh aparat desa atau tidak. Tapi itu terjadi di lapangan, ada melakukan itu. Tapi secara bukti memang kami harus meng-cross check lebih dalam secara kekuatan hukumnya, secara kekuatan bukti segala macamnya itu harus kami buktikan, Mas Di Abraham. daerah mana? Anda belum bisa ungkapkan Ya, kepada kami ya mengenai terjadi wilayahnya. ada Kabupaten Bantul, Mas. Oke, Ya. di daerah Kabupaten Bantul ya. Oke, Ya. kita akan dalami mengenai temuan-temuan dari pengawas pemilu dari NGO yang sudah bersama dengan kami. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.